Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان والأخوات saudara-saudari sekalian pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada di Palembang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita pada sore hari ini jadwal rutin kita harian di bulan Ramadan terhubung dengan Roja Darussalam dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith Oku Timur, Martapura, dengan saya Said Yai Ardiansyah, dan insya Allah pada setiap sore jam segini, jam seperti ini yaitu jam 4.45 sampai jam 5.15 kita akan adakan kajian singkat, kemudian kita berikan kesempatan kepada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya atau ingin menelepon interaktif, bisa insya Allah langsung menghubungi nomor, silahkan dicatat nomor interaktifnya. Jadi nanti suara Bapak atau Ibu sekalian bisa masuk ya di dalam radio. Untuk interaktif bisa ke 0822 6947 4046. Sekali lagi untuk nomor telepon interaktif bisa menghubungi 0822 6947 4046. Baik, silahkan. Pada pertemuan yang lalu, ayyuhal ikhwan, atau kemarin, kita sudah membahas tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wajibnya puasa di bulan Ramadan, dan sudah kita sebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan neraka dan beliau mendengar suara-suara yang mengerikan. Mahadhil aswat. Suara apa ini? Qalu, para malaikat pun mengatakan, hada awa ahlil nar. Ini adalah suara teriakan penduduk neraka. Tsumma intuliqa bi, kemudian saya pun dibawa. Faida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Ternyata saya melewati suatu kaum yang digantung di kaki-kaki mereka, musyaqqaqatan, ya, atau musyaqqaqatun asdaquhum, dan terluka-luka bibir-bibir mereka yang di samping bibir samping. Tasilu asdaquhum dama. Kemudian mengalirlah dari bibir-bibir mereka tersebut atau bibir samping mereka tersebut darah. Kemudian saya pun berkata, kata Rasulullah SAW, man haula, siapakah mereka itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, yaitu orang yang berbuka atau tidak puasa sebelum halal sebelum selesai puasa mereka. Jadi ini untuk hukuman untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Puasa itu ada dua jenis. Ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Atau ya, puasa al-fardu ya, dan atau puasa wajib dan puasa tatawwu'. Tatawwu' itu sunnah. Kemudian adapun puasa Ramadan sudah kita ketahui bersama, dan puasa wajib itu ada 3 jenis.
Puasa wajib ada 3 jenis. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa al-kaffarat. Puasa karena membayar kafarat terkena denda-denda. Karena melakukan suatu perbuatan dosa, misalkan puasa 2 bulan berturut-turut. Atau puasa 3 hari setelah melanggar sumpah. Ya maka seperti itu penebus, puasa penebus. Kemudian yang ketiga adalah saumun nadar atau saum karena nadar. Seorang bernadar akan berpuasa misalkan jika saya lulus atau jika saya diterima pekerjaan ini, maka saya akan berpuasa misalkan 10 hari. Maka jika terkabul hal tersebut permintaannya atau harapannya, ya nazarnya, maka dia harus membayar nazarnya tersebut, hukumnya adalah wajib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai puasa Ramadan, maka terdapat banyak keutamaan di dalamnya. Terdapat banyak keutamaan di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ganjarannya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Waman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa Ramadan bisa mengampuni dosa. Jadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Begitu pula ayyuhal ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang satu ke salat yang lainnya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya. Idza wujudtuni batil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kita katakan ayo ikhwan, dosa-dosa kecil insyaallah biidznillahi ta'ala maka akan dihapuskan dengan ya ibadah-ibadah seperti ini, yaitu seperti puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, karena memang ayyuhal ikhwan, yang namanya puasa itu terkumpul 3 macam kesabaran di dalamnya. Yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar untuk selalu taat kepada Allah dengan menjalankan puasa, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sabar dalam menjaga diri dari melakukan perbuatan maksiat. Coba kita lihat, bukan hanya perbuatan maksiat yang ditinggalkan ketika kita berpuasa, tetapi sesuatu yang tadinya boleh di selain bulan Ramadan dilakukan, itu hal yang mubah, yang boleh. Ini pun kita tahan untuk meninggalkannya. Dan alhamdulillah, kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan itu benar-benar drastis turun. Ya, drastis turun. Seluruh dunia yang ada kaum musliminnya. Maka kita katakan ayyul ikhwan, maksiat-maksiat atau tindakan-tindakan dosa ataupun perbuatan zalim kepada orang lain itu semakin berkurang. Kemudian ayyul ikhwan, sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi berbagai macam kesulitan atau musibah. Dan ini kita rasakan sejak awal bersahur. Bersahur ya di waktu malam, masih akhir dari malam. Kemudian kita menahan dari lapar, menahan haus. Ya, apalagi kalau misalkan kita lewat di tempat gorengan ya, atau nasi goreng atau soto yang biasa kita lewati, atau sekarang misalkan empek-empek gitu ya.
Apalagi di Palembang nih banyak empek-empek, tergoda atau tidak. Maka di sini kita bersabar. Kita bersabar atas berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, begitu pula kata puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu at-ta'am wa syahawati, saya telah menahan dirinya dari makan dan menyalurkan syahwat-syahwatnya, fasyafi'ni fi, berikanlah saya izin untuk memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran dan puasa pun diberikan izin untuk memberikan syafaat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk ada beberapa pertanyaan ke kita. Kemudian saya ulangi bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui telepon atau langsung bisa ke nomor 0822 6947 4046. Itu bisa langsung telepon aktif atau ke nomor Roja Darussalam untuk SMS atau via WA-nya. Baik. Kemudian ayo ikhwan, di sini kita masuk ada pertanyaan yang masuk di sini, salah satu hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah seorang bersafar. Bagaimana jika orang yang sedang bersafar tersebut tetap melaksanakan ibadah puasanya? Apakah ada keutamaannya? Jayid. Allah alam bisawab. Pertama, seluruh orang yang bersafar dengan jarak qasar, dengan jarak boleh mengqasar salat, yaitu tujuan safarnya adalah 80 kilometer atau lebih. Tujuan dia bersafar 80 kilometer atau lebih, maka dia boleh tidak berpuasa. Jadi kita katakan di sini boleh tidak berpuasa, dia mendapatkan uzur. Baik yang merasa safarnya itu berat maupun merasa safarnya itu ringan, tetap mendapatkan uzur, boleh berbuka. Kenapa? Karena dia adalah mazannatul masyaqqah. Tempat di mana kita berprasangka kuat bahwa orang yang bersafar itu mengalami masyaqqah. Ya, mengalami kesulitan-kesulitan. Dan banyak ya, selain kesulitan, kelelahan ketika bersafar, maka ada juga berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, kemudian menahan rindu, ya, kemudian mendapatkan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Maka ini adalah hal-hal yang menyebabkan kita sulit ketika kita bersafar. Ya, meskipun kita dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas yang mewah, misalkan, maka tetap saja ada kesulitan-kesulitan di dalam safar. Jadi secara umum, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maridan, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Adapun ayol ikhwan, yang pertama, jika safarnya itu safar yang sangat melelahkan, sangat menyusahkan. Seperti misalkan seorang safar dengan dari misalkan Martapura ke Palembang, Palembang ke Martapura dengan naik sepeda ontel. Dengan naik sepeda ontel. Maka safar yang seperti itu pasti berat, ya, berat. Maka kita katakan dia lebih baik berbuka. Lebih baik untuk safar yang berat, begitu pula misalkan orang yang bersafar banyak bawa barang, harus angkat-angkat, begitu pula banyak bawa keluarga, harus pindah ke sana, pindah ke sini ketika bersafar, ya, berat baginya dan menyebabkannya pusing misalkan, maka kita katakan lebih baik dia berbuka. Dalam hal ini kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan atau ketakwaan berpuasa pada saat bersafar. Nah, tetapi kalau misalkan safarnya ringan, kita merasa ya berat, cuma tidak, biasa saja. Safar ini biasa saja dan tidak terlalu menyusahkan maka kita katakan lebih baik tetap berpuasa. Jika safarnya itu ringan baginya dan tidak memberatkannya, maka lebih baik baginya untuk terus berpuasa.
Kenapa? Yang pertama, itu lebih cepat untuk membayar kewajiban puasa, yaitu tabri'atu dzimmah atau menunaikan kewajiban. Dan tentunya semakin cepat menunaikan kewajiban berpuasa itu lebih baik. Itu lebih baik. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada berpuasa di selain bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada di selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwan, ya kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak tahu umur kita. Jadi, ketika kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka lebih cepat mengerjakannya itu lebih baik ya karena ada ketakutan tidak bisa membayar hutang puasa Ramadan. Jadi tidak mengapa kalau seperti ini. Kalaupun mau berbuka juga tidak menjadi masalah untuk orang yang bersafar, safar ringan. Yang dia merasa ringan ketika bersafar. Tapi perlu kita ingatkan ayyuhal ikhwan, terkadang ya di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi ya, banyak orang bersafar di sana, maka sudah sepantasnya kita berhusnuzon ya. Seperti misalkan di bandara atau di terminal, itu kan ada warung-warung yang buka, kemudian ada juga orang yang bersafar. Ketika ada orang yang makan di sana, maka kita berhusnuzon bahwa dia itu sedang mengambil uzur untuk sebagai musafir. Ya, jadi saya pernah diceritakan ada seorang ustadz cerita, saya ini heran, saya ini kan memang pakai peci. Di bandara saya makan, orang pada melihati saya gitu. Orang melihati saya. Sepertinya ada perasaan bahwa suatu yang aib gitu ya, seorang ustadz gitu. Ketika bersafar berbuka apa? Ketika bersafar dia tidak makan di rumah makan. Padahal beliau sedang bersafar. Maka kita katakan ya ikhwan, ini pembelajaran ini harus terus kita lakukan dan kita harus selalu berhusnuzon kepada saudara-saudara kita yang sedang bersafar. Kemudian ayyuhal ikhwan ada soal yang berikutnya. Bagaimana dengan orang yang berpuasa namun mulutnya masih berbicara kata-kata yang kotor? Jika seorang berpuasa namun mulutnya masih berbicara dengan kata-kata yang kotor, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin hazzuhu minal qiyami as-sahar." Betapa banyak orang yang mendirikan salat malam, dia hanya mendapatkan balasan dari salat malamnya tersebut hanyalah bergadang. Wa rubba sha'imin hazzuhu minas siyam al-ju' wal atash. Dan betapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan bagian dari puasanya berupa kelaparan dan kehausan. Jadi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita katakan di sini ayo ikhwan dia tidak mendapatkan pahala. Ya, maka kita katakan orang yang berbicara kotor, berbicara dusta atau menggibah, maka ancamannya apa? Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Allah tidak memiliki keperluan atau hajat untuk menerima apa yang ditinggalkan berupa makanan dan minuman dia. Maksudnya Allah tidak menerima puasa orang yang berbicara dusta atau sejenisnya ya dan juga beramal atau melakukan perbuatan-perbuatan sejenisnya. Tapi ini perlu kita berhati-hati dalam permasalahan seperti ini ya ikhwan agar kita tidak terjatuh kepada kesia-siaan di dalam ibadah kita. Padahal balasan untuk orang yang berpuasa itu ya asyamu li kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Asyamu li, puasa itu adalah untukku wa ana ajzi bihi dan sayalah yang akan membalasnya. Saya akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa balasan
Puasa ini luar biasa jika dikerjakan dengan sebenar-benarnya karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan lain akan dilipat gandakan 10, 600, 700 ya ganjarannya. Tetapi kalau puasa Ramadan maka ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya balasan Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang sangat besar. Silahkan bagi kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan yang ingin bertanya melalui telepon, kita buka pertanyaan. Ya, silakan. Belum ada yang masuk? Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah hukumnya menggosok gigi saat sedang berpuasa? Apakah ada batasan waktu untuk menggosok giginya? Yang pertama, ayyuhal ikhwan, memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam kerongkongan, maka membatalkan puasa. Ya, seperti misalkan kita eh, mencolek sesuatu di mulut, kemudian kita buang, kemudian ada yang menyangkut, ya, kemudian kita telan, maka puasa kita batal. Nah, jadi di sini ayo ikhwan masalah menggosok gigi. Maka saya katakan hukumnya makruh. Hukumnya itu makruh, ditinggalkan lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita menggosok gigi dengan pasta gigi, mohon maaf ya, tadi dengan pasta gigi. Menggosok gigi dengan odol atau pasta gigi, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau mau menggosok gigi, cukup tidak usah menggunakan odol, tidak usah menggunakan pasta gigi. Ya, kenapa? Karena yang namanya odol ini ditakutkan tertelan, walaupun jumlahnya sedikit, ditakutkan tertelan. Apabila tertelan walaupun jumlahnya sedikit, maka membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Oleh karena itu dihindari maka lebih baik. Jika ingin menggosok gigi, maka menggosok giginya itu kapan? Menggosok giginya itu eh, tidak usah pakai odol. Dan apakah ada batasan waktunya untuk menggosok gigi? Ya, sebagian madhab seperti madhab Imam Syafi'i membatasi sampai qobla zawal, sampai sebelum matahari tergelincir. Kalau ingin bersiwak, maka bersiwaklah sebelum matahari tergelincir, atau dalam bahasa kita masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, maka menurut madhab Syafi'i, maka setelah itu hukumnya adalah makruh. Setelah itu hukumnya adalah makruh. Karena berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la khuluf famis shaim atyabu indallahi ya minal misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi, bau minyak wangi. Baik, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat dalam hal ini ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa pendapat yang kuat dalam hal ini pendapat yang tidak ada pembatasan waktu. Jadi walaupun setelah masuk waktu zuhur sampai sore itu tetap disunahkan untuk menggosok gigi. Tetap disunahkan untuk menggosok gigi. Jadi kalau kita merasakan ada sesuatu yang kotor di mulut kita gosok gigi tidak menjadi masalah ya. Kita gosok gigi kemudian kumur-kumur kemudian kita buang airnya dan kita yakinkan tidak ada air yang tertelan, maka itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ya, belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Silakan kalau ingin bertanya bisa mengirim ke nomor ya Radio Roja Darussalam atau ke nomor tim media di Martapura yaitu 0853
6943 6943, mohon maaf, 3330. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Puasa itu memiliki banyak sekali faidah. Kalau kita lihat dari manfaat puasa, ya subhanallah subhanahu wa ta'ala memberikan ibadah ini kepada kaum muslimin dan dia dilaksanakan 1 bulan dari 12 bulan, 1 bulan dari 12 bulan. Baik yang pertama tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Tidak hanya mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran akhlak-akhlak yang buruk, ya mensucikan pikiran-pikiran yang kotor, akhlak-akhlak yang buruk, kemudian nafsu-nafsu syaitan. Tidak hanya membersihkan dari hal tersebut, tetapi juga membersihkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit biidnillahi ta'ala. Ya. Kemudian alhamdulillah ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita berpuasa maka kita akan teringat lagi bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dilakukan secara bersama-sama. Seluruh dunia di dalam bulan Ramadan, seluruh dunia kaum muslimin beramal dengan amalan yang sama, yaitu berpuasa di siang harinya. Di siang hari di bulan Ramadan. Ini mengingatkan kita ayyuhal ikhwan kepada suasana beribadah secara berjamaah. Ya, mengingatkan kita bahwa tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada pertanyaan berikutnya. Ustadz izin bertanya, saya pernah tidak puasa Ramadan dari tahun ke tahun dan bagaimana saya menggantinya jika dia sudah balik, kemudian dia tidak, jika sudah balik ya, kemudian ternyata berapa tahun dia ditinggalkan puasa tersebut, maka kita katakan wajib dia mengganti puasa. Wajib mengganti puasa tersebut. Bagaimana cara membayarnya? Dia cicil. Ya, dia cicil dan tidak harus kalau misalkan dia sanggup setelah Ramadan ini, misalkan dia berpuasa mencicil selama 30 hari, kemudian nanti tahun depan dia cicil lagi, kemudian tahun depannya lagi dia cicil lagi, maka tidak menjadi masalah, Allah alam bisawab. Jadi dia mana yang lapang baginya untuk mengqadha atau membayar puasanya, maka dia lakukan, tetapi hutang tetaplah hutang, harus dia bayar. Baik, kecuali orang yang tidak tahu kewajiban puasa Ramadan, seperti orang yang di pedalaman, yang tidak tahu Islam dengan baik, ya hanya tahu yang disembah hanyalah Allah dan Nabi-Nya dan Nabi Muhammad SAW. Maka yang tidak tahu akan kewajiban puasa, maka tidak berdosa. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, saya ada riwayat mah kronis. Saya sangat ingin berpuasa, namun saya khawatir sakit yang saya alami akan tambah parah. Kalau misalkan punya mah kronis, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Jika punya mah kronis, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Ya. Kemudian apa? Kalau misalkan dia bisa meminum obat atau suntik obat yang meringankan asam lambungnya sehingga dia bisa berpuasa, maka kita katakan silakan berpuasa. Silahkan berpuasa jika sudah minum obat. Atau misalkan ya ada obat suntik yang menurunkan asam lambung dan itu bisa disuntikkan, maka tidak mengapa dia berpuasa dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak minum obat, dia tidak bisa minum obat pun masih mahnya kambuh, maka kita katakan silahkan tidak berpuasa, ya nanti diganti pada saat sudah sehat, atau kalau misalkan divonis oleh dokter tidak akan sembuh,
maka boleh membayar fidyah setiap hari itu membayar setengah sok atau setengahnya zakat fitrah. Beras atau nasi bungkus ya, beras setengah zakat fitrah atau nasi bungkus satu orang miskin satu hari. Satu kali makan. Kemudian apakah onani membatalkan puasa? Iya. Onani itu membatalkan puasa. Mohon maaf ini, onani ini membuang mani dalam keadaan sengaja, dengan keadaan sadar atau sengaja. Kalau mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau onani, maka itu membatalkan puasa. Ini pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, karena Rasulullah SAW sebutkan, kata puasa, mana'tuhu at-ta'ama wa syahawatihi bin nahar. Saya telah menahan dirinya untuk makan dan menyalurkan syahwat-syahwatnya di siang hari. Ya, fasyafi'ni fi, izinkanlah saya memberikan syafaat. Berarti apa? Puasa itu juga bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan syahwat. Dan sebagaimana kita ketahui, puncak syahwatnya bagi seorang laki-laki adalah dengan terlah salurnya, mohon maaf, yaitu keluarnya maninya dengan cara onani. Allah alam bisawab, ini pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama. Jadi onani itu membatalkan puasa. Jadi berhati-hati ya. Saya rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan biidznillah ta'ala untuk kajian kita di besok di waktu yang sama 4.45 sampai 5:15 ya, atau lebih dikit, seperti sekarang kan lebih dikit ini. Kita katakan barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, ibadah kita, salat malam kita, tarawih kita ya, dan juga amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.